nanti saling menguatkan kita satu sama lainnya karena ukhuwah di dalam saling menguatkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali bersama Miza kali ini dalam program live manasik haji khusus 14 Hijriah. Ini merupakan pertemuan kedua. Insyaallah akan membahas materi tentang spiritual journey yang langsung disampaikan oleh Ustaz Andi Mas Suhirman. Kemudian praktek langsung di miniatur replika Ka'bah dan lainnya di Asrama Haji Kota Palembang, Sumatera Selatan. Insyaallah ini semakin memperkuat wawasan dan bekal mereka untuk kelak nanti bisa berangkat haji di tahun ini di 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Baik, silakan menyaksikan sahabat. Kita bikin suasananya menjadi fasilitul khairat, iklimnya, semangatnya saling menguatkan. Insyaallah nanti perjalanan kita menjadi optimal. Yang dua nanti kita saling bantu, yang sakit nanti kita juga saling asa-asi dan asuh. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ibu nak makan apa? Saya sedang sebentar lagi mau cari makan di luar. Yang belum makan berapa orang di sini? Ini Ibu yang berdua? Sendiri kan? Saya cari makan di luar sebentar. 2 orang ya? Oke. Baik, sementara itu nanti bosan ketemu saya karena 24 hari sama-sama saya. Jangan bosan ya, Bapak Ibu. Yang belum vaksin berapa orang? Tadi Bapak saya lihat ada vaksinnya masih berlaku karena beliau baru vaksin tahun 2022, berarti 22 bulan November. Sekarang masih berlaku 22, 23, 24, 25. Masih berlaku. Ya? Oh iya. Kalian mau vaksin influenza juga bisa nanti. Ibu sudah vaksin itu sudah? Oke. Masih berlaku ya? Oke, aman. Ada lagi? Iya Bu? Belum? Oh ya, oke. Nanti vaksin ya. Vaksin ini terpaksa kita lakukan di sini Bapak Ibu ya, karena memang tidak dibolehkan untuk vaksin di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi standarnya seperti itu. Gampang Bu sebenarnya vaksinnya. Klinik itu klinik kita ya, klinik milik juga Zafatul. Tapi kalau kita bawa vaksinnya keluar itu melanggar, karena vaksin itu harus ada di dalam kulcin, namanya kulkas, sehingga dikhawatirkan itu virus yang dilemahkan ya Bu. Jadi kalau dibawa keluar dikhawatirkan virusnya rusak. Seperti itu. Sehingga nanti izin kliniknya pun bisa dicabut. Nanti kita klinik tidak bisa melayani jamaah lagi. Seperti itu. Ya. Kalau kita pengennya bawa sini, kita vaksin sini selesai ya. Yang di mana Bu? Yang di situ. Di Herper ya. Kemarin itu Ibu nggak tahu betapa susahnya kawan-kawan harus bawa. Dia bawa termometer, bawa batu es Bu. Di bawah. Karena kemarin darurat sekali, ada yang mau pulang ya katanya kemarin, sehingga kemarin itu susah senang kita bawakan vaksinnya di dalam box dan ditaruh termometer, dan itu Bu agak singit-singitan juga ya kalau sempat bocor dari kita ini, habis klinik itu dicabut isinya karena memang tidak boleh ya, dikhawatirkan terjadi sesuatu. Jadi itu kemarin untuk membantu, karena kemarin ada yang minta tolong, mohon betul katanya, mohon betul, sehingga kemudian itu dibawa khusus, ditaruh di dekat AC, di dalam kulcin box, ditaruh termometer, diangkat 2-5 derajat. Nah, pasti ke 2-5 derajat itu Bu. Ya, dia tidak boleh minus, tapi tidak boleh juga lebih dari 5 derajat, supaya vaksinnya masih virusnya masih bagus. Oke, cukup ya. Sementara nanti kita sambung di yang pekan depan insyaallah ya. Nanti juga kita ada rangkaian ibadah lainnya, sama-sama kita jalani bersama-sama insyaallah. Nanti ada pertanyaan silakan disampaikan di grup atau mungkin dijawabnya juga boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah bisa kembali kepada Ustaz Farisa. Baik, kami sambutkan dan doakan pada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diingat Bapak Ibu sekalian. Apa rasa makanannya tadi? Lemaknya antara dua itu. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan doktrin bahwasanya makan selalu lemaknya, pasti apa yang makan lemak. Apalagi laparannya biasanya aku baik makan. Tapi yang ada ya. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian sedang berjalan ke satu hotel, pas kita nanti setelah satu hotel, hotel yang di Mekah dan Madinah, ketika kamu makanan yang lemak, tolong ambilnya saja dulu. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ketika kita telah menjadi urusan gunung, atau cuma makan sendok atau masih terbuang, dan akhirnya itu jadi mubazir. Dan khawatir nanti ketika mubazir ternyata pihak hotel nasinya tanpa sesuai ukuran jamaah, ada kemungkinan ada yang tidak makan. Jadi jangan sampai kita termasuk bagian orang-orang yang zalim ya. Bapak Ibu, itu sampai kita bahwasanya kita menjaga makanan, karena sampai jamaah waktu itu pernah Bapak Ibu sekalian di hotel bintang 5, hotelnya itu menyediakan apel buah-buahan setiap makan. Jadi jemaah itu sekali ngambil 4. Iya, sekali 4. Pas sampai ke Palembang dibagi ke anak cucunya. Enggak loh, makan di hotel bawa di Palembang dibagi sama anak cucunya. Iya, pada dia Mekah. Ya Allah. Masa itu jangan sampai begitu. Kita ambil secukupnya lagi. Karena dari itu setiap manasik kami sampaikan bahwa saja makan itu ambillah secukup untuk kita. Apel di sana atau buah-buah di sana sambil campur rasanya. Ya, jangan pakai berlebihan. Cuma nasi di sana tuh agak panjang-panjang. Jadi dikunyah dulu ya, agak tulangan. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian sudah ambil tes, sudah ambil kopi semua. Siap, kita gunakan materi selanjutnya. Siap ya? Ada yang mau bawa buku, nak nyatet? Silahkan nyatet. Kalau yang punya di HP, catat di HP juga boleh. Kita dengarkan arahan dan materi pertama kita bersama Ustaz Adi Basirman kepada Ustaz Adi Basirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat semuanya Bapak Ibu? Oke, baik, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Cinta, Maha Sayang kepada kita semuanya, memberikan nikmat untuk kita masih bisa belajar kembali. Insyaallah tiada bosan, tiada malas. Insyaallah kita melakukannya dengan ikhlas, dengan senang hati, dalam rangka untuk benar-benar memantaskan diri memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini Bapak Ibu semuanya sebagai penyempurna Bapak Ibu ya, penyempurna ibadah, penyempurna nanti insyaallah amal-amalan yang akan dilakukan selama di tanah suci bahkan sampai pulangnya mendapatkan haji yang mabrur insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu semuanya, tidak apa-apa sambil santai ya, sambil santai mungkin 5-10 menit bisa sambil disantap, dimakan snacknya, yang sudah ngambil kopi, ngambil teh, disilakan mungkin dimaksimalkan 5-10 menit Bapak Ibu ya. Karena materi ini insya Allah saya diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang spiritual journey, perjalanan spiritual seorang hamba dalam dimensi meniti jalan kehambaan. Jadi bukan materi fikih. Materi fikih sudah di pertemuan pertama kemarin secara tuntas sudah disampaikan insya Allah oleh Ustadz Abdi Gani Karyanto LSC. Dan nanti insya Allah Anda juga akan menemani kembali dalam praktek nanti di lapangan di Miniatur Ka'bah, di Jamarat dan sampai nanti di lintasan Sa'i, Safa dan Marwah. Baik Bapak Ibu semuanya, tentu saya ingin menyampaikan selama 1 jam lebih insya Allah sampai ke depan sampai di waktu asar, insya Allah saya menyampaikan materi yang insya Allah ini menjadi ciri khas di Zabatul
yang insya Allah sebagaimana yang pernah kami sampaikan bisa jadi tidak ada di level yang lain. Ya, karena mengapa? Karena memang dihadirkan. Saya pernah menyampaikan, saya pernah aktif sebagai pembina beberapa level di Jawa Barat sama Jakarta, dan juga menghadirkan buku. Insya Allah nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan buku. Jika tidak ada halangan, pekan depan satu sudah bisa diterima buku Haji Mabrur ya. Kalau ini umrohnya Bapak Ibu ya, sudah pernah berangkat umroh bersama sahabat sudah tahu. Jadi penyempurnaan untuk haji insya Allah sudah dalam proses. Baik Bapak Ibu semuanya, siap mulai? Siap ya? Walaupun ini jam siang, jam siang ini biasanya apa Bapak Ibu? Ngantuk, istirahat gitu ya. Tapi insya Allah kita paksakan sampai kita ikhlaskan belajar kembali. Sebagaimana kita tidak pernah bosan Bapak Ibu untuk melakukan sholat lima waktu. Sholat lima waktu itu selalu diulang-ulang. Ada yang bosan sholat kan? Enggak apa ya? Maka selalu ditunggu-tunggu insya Allah ya. Selalu ditunggu-tunggu. Nah begitu kita belajar manasik sebagaimana yang sudah selalu disampaikan. Sesuatu hal yang Bapak Ibu selalu disampaikan itu tandanya penting. Ya. Selalu disampaikan bahkan dilakukan setiap berulang itu artinya amalan yang penting. Termasuk sholat. Mengapa diulang-ulang? Ya, karena itu adalah amalan yang penting. Kalau kita bicara tentang sholat, sholat itu adalah amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saja seorang hamba sholatnya itu bagus, baik, maka amal yang lain nggak perlu dicek lagi Bapak Ibu. Udah positif semuanya baik. Tapi kalau seandainya sholatnya bermasalah, baru nanti kita butuh bantuan amal-amal yang lain. Amal-amalan yang lain, mulai dari sholat yang sunnah, baca Al-Quran sebagai apa? Penutup atau menutupi dari amalan ibadah yang utama harus kita lakukan. Maka termasuk satu ayat ini di dalam surah Baqarah ini di ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Jadi Allah sudah menyampaikan dengan tegas bahwa sempurnakan, Pak. Wa atimul itu sempurnakan dengan kalimat yang tegas. Artinya apa Bapak Ibu? Ada orang yang berangkat haji, pahalanya tidak sempurna. Mengapa Allah katakan sempurnakan itu? Banyak orang berangkat haji bahkan sudah 2 kali, bisa jadi ada 3 kali, tapi tidak sempurna. Apalagi umroh. Siapa yang sudah berangkat umroh lebih dari 4 kali? Ya, ada. Sudah 3 kali. 3 kali. Ada. 2 kali. Udah sering Pak ya. Apa perbedaannya berangkat yang pertama kali dengan yang kedua? Agak paham. Efek paham melihat Ka'bah yang kedua biasa-biasa aja. Benar gak Bu? Ketagihan. Tapi ada banyak di sana Bapak Ibu. Pertama kali datang ke Mekah melihat Ka'bah langsung nangis. Gitu Bu ya. Pertemuan kedua mungkin nangis tapi ya sobek-sobek. Ya, karena sudah terbiasa. Maka Nabi mengingatkan waspada, hati-hati dengan amalan yang sudah sering dilakukan. Kadang-kadang kita kehilangan esensi. Itulah sepertinya kita melakukan sholat. Maka Allah sudah tegas wa'atimul hajja, sempurnakan haji dan umrah itu benar-benar karena Allah. Maka itulah sebabnya di saat waktu ini manasik ini sampai 5 kali Bapak Ibu. 5 kali. Nanti kalau dibutuhkan secara online kita berikan. Ya tergantung nanti dari Bapak Ibu semuanya, kalau butuh ada yang mau didiskusikan, ada banyak hal yang mau ditanyakan, kita akan buat pemberitaan. Ya kita sempurnakan, alhamdulillah kita hari ini belajar tentang tauhid Bapak Ibu. Seperti jernih ini dalam rangka untuk mensucikan hati kita, menjernihkan hati kita, menjernihkan pikiran kita sampai meluruskan niat sehingga benar-benar ikhlas karena Allah. Saya yakin Bapak Ibu, siapapun kita, termasuk para ustaz, para penghafal Al-Quran, ada sifat sombong di dalam diri itu manusia sudah ada. Udah pasti ada. Iri hati sudah pasti ada. Dia benci ada. Semua ada. Semua ada. Maka inilah pentingnya kita sama-sama watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dan orang yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa kepada Allah, dia punya cara tersendiri bagaimana ketika sifat sombong itu hadir, dia bisa mengontrol kalimatnya. Maka yang kedua Bapak Ibu semuanya, fikih sudah dibahas. Kalau bicara tentang fikih, masih ingat Bapak Ibu ada 2 yang dipelajari. Pertama adalah apa? Bacaan. Bacaan sudah dibahas. Maka Ibu Bapak sudah bisa mengulang-ulang kembali. Buku
panduan doa sudah dapat, tinggal dibaca-baca kembali untuk hasanah keilmuannya. Bacaan sudah. Dan hari ini kita akan menyempurnakan bagaimana gerakan nanti praktek habis sholat asar di lapangan. Tentu keluar ingat kita nanti. Karena kita akan setidaknya gambarannya seperti itu. Mungkin di dalam kondisi kita nanti tawaf, mungkin nggak sampai 7 kali, mungkin cuma 2 sampai 3 kali. Cuma kalau Bapak Ibu Ustaz nak 7 nian pokoknya laju. Kita balik jam 6. Ini Bapak Ibu ya? Ya Ibu ya. Apalagi sa'inya dari Safa dan Marwah. 1 belong lanjut Bu. Cukup gak Ustaz, minimal tahu kan gitu. Tapi minimal nanti sa'inya kita coba minimal 2 kali putaran lah. Kecuali Bapak Ibu yang nantang Ustaz 7. Laju gitu. Tadi ini Bapak Ibu ya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, ini fikih yang sudah kita bahas, 2 bacaan dan 2 tentang gerakan. Ya. Dan jangan sampai kita hanya fokus kepada fikih, karena fikih itu kalau bahasa kita kemarin ganggu. Nggak ada nilai apa-apa kalau tidak membuatkan sebuah amal. Maka banyak orang yang melaksanakan sholat dia nggak paham dengan apa yang dilakukan. Ketika dia sujud tidak paham apa makna dia sujud. Ketika dia takbir nggak paham mengapa ucapan takbir. Bahkan sampai ketika kita bersedekah, mengapa tangan kanan yang harus menutupi kanan kiri? Jangan-jangan kita 10, 20, 30 tahun sholat nggak ngerti apa itu maknanya. Karena mengapa selama ini umat Islam banyak terbelenggu, banyak hanya fokus kepada pembahasan masalah fikih. Bacaannya dia paham hafal, maknanya wallahualam, yang penting bacaan dan gerakan dia tahu, sholatnya nggak menyalahi syariat. Maka orang yang tidak membahas masalah hikmah, esensi, dia tidak bisa mendapatkan nilai tersendiri, apalagi nanti pelaksanaan haji. Yang bapak nanti bagaimana rasanya kalau udah praktek pakai kain ihram selama 3 hari nggak lepas, nggak pakai dalaman. Bapak-bapaknya bersedia itu selama minimal 3 hari Pak. Dari tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 dan 10 Zulhijjah nggak boleh pakai pakaian kecuali cuma 2 lembar itu saja. Kalau yang umroh kan singkat itu Bu ya. Yang umroh berangkat dari Madinah, berangkat siang, kakek jam 2 malam sudah lepas itu. Bisa pakai baju, pakai dalaman ya. Gak lebih dari 8-10 jam. Aman haji Bapak Ibu, Masya Allah. Khusus bapak-bapaknya kan gitu ya. Makanya ada banyak yang di TikTok, di Instagram, ada yang kedua-dua lepas. Lepas kan? Bahkan sampai ke bawah Bapak Ibu ya, bapak-bapak yang kencing bingung, wah juga anak galau-galau kencing lah sembarangan di sini. Saking banyaknya manusia. Ada yang kencing di belakang tenda, ketahuan. Masya Allah ya. Nah, coba Bapak Ibu semuanya, ini satu ayat yang tadi dibaca oleh Ustaz Qasim. Ya, maka Bapak Ibu nanti juga ambil Al-Quran, buka surah Al-Baqarah ayat 197, satu ayat yang membuka tentang berbicara tentang haji. Bahkan kalau sholat Jumat kita selalu dibaca dalam hadis, wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Walaupun sang hadis selalu membaca di setiap hari Jumat karena bagian dari rukun sholat Jumat. Khotib itu harus menyampaikan nasihat takwa. Dan ayat ini untuk haji. Nasihat ini untuk haji karena ayatnya berkenaan dengan masalah haji. Maka itu sebabnya jangan heran Bapak Ibu. Di Zawatul khususnya sampai 5 kali manasik. Ada fikihnya, ada tentang edukasi kesehatan, bahkan kita berbicara tentang esensi hikmah dan esensi ibadah haji. Bahkan nanti Sabtu depan kita bahas, kita hadirkan satu ulama karismatik di Kota Palembang, berbicara tentang bagaimana esensi dari ibadah yang akan Bapak Ibu lakukan di sana. Ya, Pak tadi Ustaz Ivan Haryasa sudah menyampaikan wukuf itu mulai dari pada sholat zuhur sampai menjelang maghrib kurang lebih 6,5 jam. Kalau tak ikuti sunnah Nabi Bapak Ibu, tidak boleh aktivitas lain kecuali duduk mantap-mantap berdoa sama Allah. 6 jam. Kalau kita pakai coba Bu, saya minta Ibu 1 jam ngomong berdoa sama Allah hari ini. Satu Bu. Tadi hidup. Atau jangan-jangan kita pikir gini, bingung ya Allah mau ngomong apa lagi. Lalu ditutup, pokoknya Engkau Maha Tahu ya Allah apa yang ada dalam pikiranku, apa yang ada dalam hatiku, maka kabulkan semua apa yang menjadi
5 menit selesai. Nabi tidak, Nabi mulai dari sholat zuhur itu, setelah sholat zuhur langsung dijamak sholat asar sampai menjelang maghrib 6 jam Bapak Ibu. Maka jamaah Indonesia kan banyak. Kalau kami menyampaikan ketika nanti ada khutbah wukuf di Arafah itu, setelah itu dipimpin doa. Doa itu yang menyampaikan, ya ustadznya gitu menyampaikan kurang lebih setengah jam, 30 menit. Jangan sampai di bawah 30 menit. Banyak jamaah haji Indonesia khususnya, setelah dipimpin doa oleh ustadznya, banyak jamaah Indonesia menganggap aktivitas di wukuf itu selesai. Kok ada yang tiktokan, hai guys, yang mau doa silakan komen. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Pak? Kalau jawab boleh apa? Boleh saja. Tapi apa ini kata Allah kan gitu ya? Kamu sudah saya undang ke sini, saya mudahkan rezeki kamu sekian juta, sekian puluh juta. Kamu sudah datang di sini dan apa yang kamu lakukan? Malu. Tapi ternyata ketika saya tanya, dulu nenek kami, kakek kami berangkat haji, apa itu di sana? Bingung, cung. Bingung mau ngapain? Jadi apa nek? Ya istighfar aja lah pokoknya. Samping kanan kiri juga bingung mau doanya apa, sudah habis doanya gitu. Sudah habis. Maka kami doakan Bapak Ibu ya, semoga Desa Batu bisa membantu yang terbaik. Maka kami hadirkan buku 40 doa Rabbana, nanti Bapak Ibu tinggal pegang, tinggal baca, tinggal ditambah-tambahin saja. Bahkan nanti kami bimbing bagaimana cara berdoa yang bisa menghadirkan sebuah perubahan. Bukan kami sok ngajarin Bapak Ibu, karena kami ini adalah lembaga yang memang mengurusi jasa berangkat haji dan umrah, maka kami berusaha memberikan yang terbaik. Diterima alhamdulillah. Kalaupun tidak diterima, kami berdoa semoga ini dicatat sudah sebagai amal ibadah. Itu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ini kita kesana ini menjadi hamba Bapak Ibu kesana. Datang menjadi hamba. Kalau tadi Ustaz Iqbal sudah menyampaikan, lepas semua level-level di dalam kehidupan kita. Ya, lepas semua Bapak Ibu. Kita kesana datang sebagai hamba, diminta untuk beribadah kesana, membawa tujuan dan visi dan misi. Ya, datang ke sana membawa tujuan, visi dan misi. Tujuan, visi dan misinya apa? Ya, selama 1 hari ini sampai sore, bahkan nanti pertemuan ketiga akan kita terus bedah supaya Bapak Ibu semakin paham dan siap untuk praktek di sana. Intinya adalah kami minta Bapak Ibu nanti di sana praktek semua. Ya, praktek apa yang sudah didapatkan di mana sih. Ini satu ayat Bapak Ibu yang insya Allah bapak-bapaknya kalau rutin, kalau ada yang meninggal wafat selalu dibacakan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Apa artinya? Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Lanjutannya apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepadaku dalam kondisi ridho dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, maka kalian akan masuk ke dalam surga. Maka datang untuk melaksanakan ibadah haji harus membawa hati yang tenang. Maka domainnya di materi program spiritual journey hari ini adalah supaya hati-hati kita semuanya tenang, adem, siap meninggalkan keluarga dalam waktu yang sudah ditentukan. Gak apa-apa Bu, lanjut saja Bapak Ibu ya. Kita sambil tunggu. Nah, bisa jadi ini apa? Nah, ini Bapak Ibu, mati lampu seperti ini, ada nggak yang menginginkan di antara kita? Gak ada. Atau ada nggak yang tadi berdoa semoga nanti ketika Ustaz Andi menyampaikan materi mati saja lampunya, gitu ya? Ada? Ada apa? Nah ini langsung kita ambil hikmah Bapak Ibu. Ada nggak yang punya niatan nanti kalau berangkat haji pagi pada Arafah ada yang doain samping kanannya pokoknya semoga tempat waktu banyak masalah di sana. Ada nggak yang menginginkan nanti di sana hotelnya ternyata kok nggak sesuai dengan apa yang kami bayangkan? Yang tadi belum makan boleh? Bu, sudah disiapin? Gak apa-apa Bu, jawab Bu. Sini Bu. Gak apa-apa makan nanti posisi di belakang boleh. Gak apa-apa, gak usah malu-malu. Ini sambil kita. Ya silakan Bu ya.
Enggak kami paksa, cuma kami anjurkan. Khawatir nanti karena kita praktek itu butuh energi Bapak Ibu. Gitu ya. Gak mau, gak mau. Oke. Yang belum makan ya, yang belum makan. Salam. Ya, sadar gak mau. Ya. Makan di belakang gak apa-apa bisa Bu. Ya, Ya, makan. Ayo. Oke, Bapak Ibu yang di dalam bisa lanjut ya. Gak masalah ya. Alhamdulillah. Oke, disilakan. Nah ini Bu ya. Jadi termasuk kondisi siang ini, kita mati lampu ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan. Gak ada yang menginginkan Pak. Ya. Tapi nanti seandainya di tanah suci ada sesuatu yang tidak kita inginkan, maka taatilah bahwa semuanya terjadi atas izin Allah. Mati lampu hari ini jangan kau beri ke Zapa Mulia. Mana Zapa Mulia mati lampu mana sih? Dapat apa? Karena dia bukan domainnya Zapa sama seperti yang nanti kita tanah suci, kita kerjasama dengan ada namanya muasasa di sana. Jadi ya kategorinya pihak pemerintah di Arab Saudi yang sudah memberikan fasilitas hotel dan lain sebagainya, termasuk masalah makan sekalipun sudah disiapkan semuanya. Ya semoga, maka tadi Ustaz Ivan menyampaikan makanan di sana itu cuma ada dua apa tadi? Lemak, yang kedua lemak. Ya itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah, lemak-lemaknya hidup bagus kan gitu. Alhamdulillah. Oke. Nah kita lanjutkan Bapak Ibu. Sampai mana tadi? Sebelum mati lampu. Tadi lupa aku boleh. RGI ya, biasa saya di dalam surah Al-Fajr. Jadi satu yang kita minta, insya Allah hati-hati kita bisa tenang. Maka amalannya kalau Bapak Ibu tanya banyak amal yang bisa dilakukan. Kalau saya senang salah satu doa wasfah sudurha, ya Allah lapangkan dada kami. Bifaidil imani dengan iman yang kokoh yang ada dalam dada-dada kami. Bifaidil imani wa jamil tawakkuli alaihi, supaya kami bertawakal dengan semua peristiwa kejadian yang akan nanti terjadi di masa-masa yang akan datang. Kalau doa Nabi Musa alaihissalam doanya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mau hajinya lancar tuh? Mau. Mau hidupnya sukses? Mau. Itu satu kunci Bapak Ibu. Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku supaya semua urusan jadi lancar. Ternyata Bapak Ibu, ini kunci. Ya Pak Bapak Ibu bahagia. Standarnya bagaimana? Saya bahagia kalau anak saya lulus kuliah. Berarti bahagianya nunggu anak lulus kuliah. Maka jangan sebelum lulus. Karena Nabi Musa mengajarkan wasfah sudurha, lapangkan dadaku ya Allah, semoga semua urusan jadi lancar. Artinya bahagia dulu, baru insya Allah yang lain lancar urusan. Jadi bukan menunggu diijabah doa-doa kita baru kita bersyukur kepada Allah. Enggak. Nah ini salah satunya. Dan salah satu hal yang kita diminta itu adalah nanti mengikhlaskan semua yang kita tinggalkan di tanah air. Ya, keluarga dan sebagainya, aset, perusahaan, mobil, rumah, ikhlaskan, tidak usah dipikir selama di tanah suci. Percayakan kepada siapa? Allah. Dan kita doakan keluarga yang ditinggal itu juga mendapatkan nikmat yang sama seperti Bapak Ibu dalam konteks ibadah kepada Allah. Nah ini. Lagi Bapak Ibu, mau hajinya berkesan Bapak Ibu, insya Allah mau. Ya berkesan hajinya berkah dan insya Allah dapat haji yang makbul. 3 kata kunci di awal. Niatkan ke sana untuk taat Bapak Ibu. Niatkan ke sana untuk taat. Tapi kalau langsung titik Bapak Ibu dipahami, oh berarti nanti saya taatnya di tanah suci, di sini nggak usah dulu begini. Maka ada jamaah ngomong ini, Pak, udah sholat taubat? Enggak, Pak, Ustaz, saya mau taubatnya nanti di tanah suci saja. Ternyata sebelum banget, udah meninggal dunia, udah sholat taubat belum. Maka nanti insya Allah dianjurkan semua jamaah di Zawatul khususnya taubatlah sebelum banget. Bahkan malam nanti sholatlah 2 rakaat sunnah taubatan
bisa berangkat haji, lalu nanti pulangnya dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Ya, karena haji itu bukan gelar namanya, ya. Tapi nanti karena memang budaya kita ini, makanya sudah pulang dari haji dipanggil biasa, ya. Kalau ibu dipanggil Bu Haji, maka ibu harus mikir kira-kira aku udah layak nggak dipanggil Bu Haji. Dan itu sholatnya bagaimana? Itu justru diingatkan. Karena askar polisi di tanah suci itu kan kalau berangkat umroh, ya haj, gitu dipanggil. Kamu tuh haji, kamu tuh haja, sadar, gitu ya. Biasanya kalau ada orang yang melanggar aturan dipanggil dan sebutan ya haji. Pak Haji, Bu Haji, Bu Haja. Dipanggil, diingatkan bahwa kita ini adalah orang baik. Maka diingatkan. Maka insya Allah siapapun nanti memanggil kita dengan gelar Pak Haji, Bu Haja, insya Allah membuat kita semakin sadar kita mendapat gelar haji yang mabrur. Yang kedua Bapak Ibu ini, nanti di sana ini salah satu fondasi Bapak Ibu. Sampai di tanah suci, khususnya ketika nanti di Padang Arafah, nikmati pertemuan dengan Allah. Nikmati. Dan ini kalau hanya sekedar saya sampaikan ini, kita nggak nyambung bagaimana Ustaz maksudnya menikmati pertemuan dengan Allah. Saya kan nggak bisa melihat Allah. Dan itu tapi kita mungkin jauh karena saking banyaknya dosa, nggak bisa merasakan Allah itu dekat dengan saya. Ya, maka nanti ada alat beberapa instrumen yang kami hadirkan supaya bisa membantu Bapak Ibu semuanya. Nikmati pertemuan bukan sekedar jamuannya. Jangan sibuk masalah hotel. Jangan sibuk masalah hotel, jangan sibuk masalah makanan, jangan sibuk masalah fasilitas. Fasilitas itu insya Allah di PT Zakarullah Mandiri akan berjuang memenuhi sesuai dengan akad Bapak Ibu berangkat haji bersama-sama. Ya, insya Allah. Ya, karena ada jutaan Bapak Ibu ya, maka doakan semoga yang terbaik. Maka yang ketiga Bapak Ibu, nah ini banyak membuat nanti pernyataan. Banyak membuat pernyataan di sana Bapak Ibu. Banyak membuat pernyataan. Bukan sekedar permintaan. Ya Bu. Karena orang umumnya berangkat haji umroh itu pokoknya nak mendoakan di tempat yang mustajab. Begitu ya. Doanya adalah doa. Minta sama Allah. Boleh nggak? Boleh. Bagus kan? Bagus. Tapi rasa-rasanya Bapak, kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, datang ke sana cuma mau banyak minta, rasa-rasa kita apa yang kurang tahu dia, malu sama. Contoh ini saya contohkan Pak ya, saya contohkan. Ibu sering dibantu sama orang. Setiap ibu punya masalah minta tolong sama dia, dibantu. Ibu butuh uang, dikasih. Setiap punya masalah dibantu sama dia. Termasuk Bapak gitu. Suatu hari orang baik tadi ibu minta ibu datang ke rumahnya. Senang nggak ibu? Senang banget. Dan ketika ibu sampai ke rumahnya, apa yang dilakukan sama ibu? Datang. Ingin ibu ucapkan. Terima kasih. Ibu berani minta lagi. Ibu itu bagus Bu, dorong untuk saya. Benar kalau ibu mau, Bapak berani minta lagi Pak? Malu, itulah. Saya logikakan sederhana gitu. Berani Bapak Ibu sampai ke tanah suci walaupun sudah 2-3 kali, ini momennya beda. Haji, al-haji itu Bu, dalam masyarakat haji itu sengaja yang dituju. Maknanya haji itu haji yang dituju. Siapa yang dituju? Allah. Maka yang kedua, al-haji itu adalah yang disengaja. Artinya Bapak Ibu daftar, ngeluarin uang 200-300 juta, Bapak Ibu menyengaja mau ketemu sama Allah. Yang ketiga mana al-haji itu, kata para ulama hari ini, ulama kita semuanya, al-haji itu maknanya adalah yang kita butuhkan. Itu maknanya kita kesampingkan dulu beli mobil, kesampingkan dulu beli apapun itu, karena ini yang saya butuhkan. Saya butuhkan dari bagian dari rukun Islam. Yang pertama tadi sengaja yang dituju Allah. Yang kedua apa tadi? Maka al-haji itu yang disengaja. Gak ada yang dipaksa. Ada Bapak Ibu dipaksa sama cucunya, dipaksa sama anaknya. Maka mumpung masih ada nyawa, gak ada nama. Dipaksa kemana? Walaupun
ujung-ujungnya juga dia keras. Dan yang ketiga adalah memang yang kita butuhkan. Nah itulah udah di datang ke rumah orang yang sangat kita senangi, sering membantu kita datang gitu makanya terima kasih Pak selama ini bantu saya, terima kasih Ustaz selama ini sering doain saya, sampai lupa meminta pulang-pulang dikasih sesuatu. Benar? Bukan berarti nanti sampai sana nggak boleh minta. Nah itulah makanya kita menghadirkan buku memandu Bapak Ibu selama 6 jam nggak kehilangan kata-kata. Dari jam 1 sampai maghrib jam 6 insya Allah full minta sama Allah, full berdoa berzikir sama Allah. Kalau Bapak Ibu nggak dapat panduan bingung nggak? Bingung. Coba angkat tangan yang sudah kemarin kami berikan 40 doa Rabbana, ada zikir juga ada doa-doa yang sudah sempat menyempatkan dibaca pelan-pelan dari awal sampai selesai. Boleh angkat tangan? 1. Ngaku saja, ngaku. Belum apa? Kami tuntut hafal Pak, maka kami tunjukkan itu nanti dalam bentuk buku itu Pak. Jadi nanti kami itu bentuknya sudah dalam bentuk kayak kalender Pak. Dalam bentuk kalender, Ibu tinggal pilih saja nanti. Halaman 1 dibaca dan besar itu, jadi tidak perlu pakai kacamata. Nah, besar pokoknya. Ya, jadi kayak bentuk kalender Pak. Halamannya dibuka lagi. Saya mencoba itu Pak kemarin sampai 2 jam baru 25 doa 2 jam. Saya praktek malam-malam itu Pak. Jadi insya Allah ada khusus zaman dulu. Ya, insya Allah Bapak Ibu ya. Ya coba kita pelan-pelan. Ini nggak saya sampaikan Bapak Ibu, nanti insya Allah pekan depan itu disampaikan oleh guru kami ya. Salah satu nama nanti di Kota Palembang. Nah ini buku langsung saya dapat. Kita masuk sini. Setelah 1 pekan lalu kita belajar meditasi, apa yang kita lakukan selama wukuf? Berdoa ya. Ingat tadi gue tadi ya? Mintanya nanti di akhir saya. Kita belajar dari mana? Kalau Bapak Ibu bertanya tentang dalilnya langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti selama kita wukuf di Padang Arafah, tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 9. Ya. Dan insya Allah biasanya kalau kemenang bisa lihat, nggak semua jamaah di Indonesia itu tanggal 8-nya takbir dulu ke Mina. Biasanya kebanyakan langsung ke Padang Arafah. Maka bersyukurlah Bapak Ibu insya Allah bisa pakai nanti sebelum ke Padang Arafah tanggal 8-nya Bapak Ibu dibawa ke Mina. Nginep di situ insya Allah. Jika tidak ada halangan, tanggal 8-nya sudah berangkat, nanti insya Allah nginep di situ ya sebelum menuju ke wukuf di Padang Arafah. Mengapa tanggal 8-nya disebut hari Tarwiyah? Hari Tarwiyah itu Bapak Ibu diminta merenung. Untuk merenung, kira-kira nanti kalau sudah wukuf, saya mau ngomong apa sama Allah? Nah di situlah Bu, di hari Tarwiyah di tanggal 8, ibu-ibu, bapaknya diminta untuk menginventaris, untuk menuliskan. Mengapa kami sebut menuliskan? Jadi dari sekarang mulailah menulis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah menulis, nanti bingung sendiri gimana nggak apa-apa. Yang lain mungkin karena sudah terbiasa Bapak Ibu ya, nikmat banget sih Bapak Ibu berdoa sampai menetes air mata. Kenapa saya nggak bisa menetes air mata ya Allah? Karena nggak ada persiapan. Nggak ada persiapan. Bahkan orang yang sudah terbiasa pun dia menuliskan. Karena keterbatasan pikiran kita manusia. Maka nanti insya Allah sudah kita siapkan bukunya Bapak Ibu ya. Nah tarwiyahnya jamaah Zafatul ini maaf jangan dipahami sepotong Bapak Ibu. Bukan hanya di tanggal 8 Zulhijjah, tapi mulai insya Allah mulai hari ini bisa dilakukan. Tarwiyah tadi artinya apa? Merenung. Maka dari sekarang Bapak boleh merenung di rumah. Nanti tanggal 9 saya mau ngaku apa dosa-dosa apa yang saya akui kepada Allah. Nikmat-nikmat apa yang perlu saya akui nanti di sana. Ada minta doanya, minta ini belum ada. Dan ini saya nggak mengada-ada Pak, karena sudah ditetapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sayyidul istighfar. Maka ini kalau bisa dihafalkan Bapak Ibu. Yuk sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u
laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli. Abu'u laka bi ni'matika. Ku akui segala nikmat yang telah kau berikan kepadaku ya Allah. Ibu tuliskan nikmat apa saja yang perlu diakui. Bukan hanya menuliskan kira-kira contoh gini Bu. Ibu dikasih usia yang panjang sampai 40-60 tahun. Lalu mikir 40-50-60 tahun ini usianya untuk apa? Nah itu maksudnya itu. Jadi kalau cuma sekedar nulis, terima kasih Allah punya mobil. Wah, alhamdulillah. Tidak gampang itu Bu. Alhamdulillah ya Allah punya anak 4, ujung 20, alhamdulillah. Enggak gitu Bu. Kalau ibu menuliskan alhamdulillah ya Allah punya anak 6, kira-kira anak 6 itu yang taat yang mana, yang belum taat yang mana? Bisa Bu? Nanti kami bantu semua. Ibu ya? Ada yang abu bizambi, mengakui dosa. Justru yang pertama Nabi Muhammad ajarkan ketika wukuf di padang Arafah itu, pertama ngakui nikmat dari Allah, yang kedua ngakui dosa-dosa, baru firli, ampuni dosaku ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Minta ampunan kalau tadi dikasih nikmat belum jadi jalan kebaikan. Minta ampun ketika banyak dosa dilakukan dengan sengaja maupun tidak. Nah ini nanti Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang tanya, ini mah dari Nabi langsung diajarkan sudah, maka ini nanti kita turunkan Bapak Ibu. Kita turunkan Bapak Ibu ya. Jadi nanti di padang Arafah dipakai ini ayat Sayyidul Istighfar itu. Mulai hari ini Bapak Ibu sudah mulai bisa menulis nikmat apa yang mau diakui nanti di padang Arafah. Saran saya Bapak Ibu, karena Bapak Ibu serius kan ini belajar Bu ya? Serius kan? Tadi al-hadis kan disengaja serius jadi kebutuhan kita. Maka mulai hari ini kami selalu menyampaikan, memberikan tugas kepada Bapak Ibu, walaupun bentuk bukunya belum ada sekarang karena masih proses. Doakan Bapak Ibu ya, ini kami bisa menyelesaikan segera. Sabtu depan target sudah selesai. Nanti Bapak Ibu bisa menulis di situ. Sudah dibuatkan kolomnya. Jadi kami minta oleh malam ini Pak, kalau bisa minimal apa ya, 3 nikmat yang perlu disyukuri setiap malam. 3 nikmat minimal Pak. Mulai kapan pertanyaannya? Mulai dari kita dilahirkan ke dunia sampai sekarang. Tulis Pak. Terima kasih ya Allah, sampai hari ini Engkau beri hamba ada rumah yang nyaman. Pikir ketika tuliskan nikmat rumah itu, kira-kira rumah ini sudah jadi tempat ibadah belum untuk keluarga saya? Ada nggak bacaan Al-Quran bersama-sama ketika habis sholat subuh, setelah sholat maghrib? Kalau nggak ada ya Allah bantu saya ketika pulang dari haji ini, saya bisa membimbing keluarga ada khataman Al-Quran di rumah. Itu masih itu kira-kira butuh berapa menit? Kalau di pada Arafah 5 menit, 10 menit nggak cukup untuk 1 nikmat kan? Maka wajar selama 6 jam kita diminta sama Allah. Jadi nggak ada waktu kita bingung ngapain lagi ini masih digojar sama bangun gitu. Kamu nggak. Maka kita bantu semua. Belum lagi kita mikirin masalah mengakui dosa. Ya Allah nggak hitung lagi itu. Mulai dari kaki balik Bapak Ibu mikir sholat wajibnya berapa kali tinggal. Nggak kehitung Pak. Ya kan gitu. Terus bagaimana ya Allah supaya saya diampuni sama Engkau ya Allah? Ini harus saya bayar hutangnya atau cukup saya tobat saja? Kan bingung nanti. Maka nanti konsultasi dengan Ustaz. Akui lagi yang dulu waktu sekolah sudah kembali ada zina atau tidak? Berapa kali tangan megang yang tidak diperbolehkan, yang diharapkan? Belum lagi minum, belum lagi makan, belum lagi pekerjaan. Maksudnya ditulis semua Bapak Ibu. Nanti ketika buku tinggal dibuka bukunya, Bapak tak bingung. 1, ya Allah, ini dibuka. Boleh kan Bapak Ibu sebagai alat Bapak Ibu supaya maksimal ketika buku di padang Arafah. Ya, mungkin nanti kalau Ustaz Ivan Beradiansa ada momen mungkin 1 jam bersama Bapak Ibu, Ustaz Ivan mimpin doa tuh, mimpin rombongan. Nanti mungkin ada disepiin sama Ustaz Ivan, ada suami istri. Nah suami istri diajar wudhu kan gitu ya. Ini wudhu kita berdoa. Bapak Ibu nanti tes. Nih, Ma, kamu dulu doa untuk saya. Karena saya nggak pernah selama ini dengar karena ada doa kamu saya bagaimana? Istrinya berdoa untuk suaminya berdoa untuk istrinya. Ketika suaminya berdoa, oh kayak gini
atau doa suamiku selama ini. Mungkin ada sambil candanya, tapi nikmat Pak. Nikmat. Saya kalau di rumah tuh gantian Pak. Kadang istri saya sholat tahajud gitu, Dina, kalau mati doa saya mengaminkan. Kadang-kadang saya mau ketawa, ada sedihnya juga ada, gitu. Giliran saya doa. Kadang saya bingung, kadang juga istri saya ketawa, anak-anak saya, anak pertama, suatu ketika anak pertama yang memimpin doa. Ya Allah, jadikan Habibku ya Allah, enggak terlalu sulit duluan di rumah, karena aku ingin sama-sama Habib. Nah itu ya, berdua ngacak-ngacak sampai dia gitu ya. Nikmat Pak, nikmat. Maka nanti pulang dari haji, di rumahnya itu dibiasain momen-momen seperti ini pada Eropa. Pertanyaan saya, bisa nggak Pak itu dilakukan? Susah kalau kita tidak terbiasa. Maka kita membiasakan diri dengan perjalanan haji. Masya Allah. Bu ya, akui nikmat, akui dosa, lalu mohon ampunan kepada Allah. Coba ya. Nah ini kata Nabi apa? Siapa yang dengan kesadarannya dan dia yakin membaca zikir Sayyidul Istighfar di siang hari, ketika sore harinya sebelum sore dia sudah meninggal dunia, jamin masuk surga. Siapa yang membaca zikir Sayyidul Istighfar di malam hari, bahkan sebelum pagi dia meninggal dunia, maka jamin dia surga. Maka ini ternyata SOP wajib yang harus dibaca tiap saat kita. Maka wajar kalau ulama kita merekomendasikan Sayyidul Istighfar ini dibaca berulang kali saat wukuf di padang Arafah. Tapi tidak seputar itu Bapak Ibu semua travel di Indonesia. Mana yang hafal Bapak Ibu? Mana yang hafal? Maka kita detailkan Bapak Ibu, nanti tuliskan semua nikmat-nikmat banyak Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu minimal Bapak Ibu bisa menulis 150 nikmat yang bisa ditulis sebelum berangkat. Jadi nanti di Mina, di hari takbir, Bapak Ibu nggak lagi pening-pening tinggal baca ulang lagi. Kalau biar dia kelewat, gitu ya. Kalau biar dia kelewat. Maka nanti kalimat indahnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menikmati, menuliskan nikmat itu, terima kasih ya Allah sampai hari ini Engkau masih berikan hamba seorang suami, walaupun suamiku kadang-kadang malas sholat, ninggalin sholat, tak apa-apa ya Allah. Bantu saya supaya suamiku dapat hidayah. Udah, lapang dadanya. Lapang lu. Benar Bapak Ibu? Nanti kalau sudah berhaji terbiasa, terima kasih ya Allah sampai hari ini Kau berikan hamba anak cucu yang banyak. Walaupun ada beberapa anak, ada cucu yang masih suka jahil, malas baca Al-Quran, gak apa-apa ya Allah. Bantu hamba pulang dari sini, hamba bisa jadi jalan kebaikan untuk anak dan cucu hamba. Ya Bu ya. Jadi ini nanti Bapak Ibu pulang-pulang gak ada lagi anak-anak Bapak Ibu yang ngamuk-ngamuk sama anak. Gak ada lagi yang cerewet nyakitin, gak ada lagi. Karena mengapa? Umrohnya hajinya mabrur, insya Allah. Ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau seandainya kita ngamuk-ngamuk hanya dalam perkara anak kita nakal, bahkan kita sebagai durhaka, mungkin Nabi Adam yang duluan mencontohkan gubuk anak itu Pak. Benar? Benar Bapak Ibu baca kisah Nabi Adam mana-mana di sana. Enggak. Apa sih Nabi Adam Bu? Ketika lihat anaknya bermasalah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Artinya apa Bu? Artinya apa? Ini paham ya? Rabbana zalamna. Apa artinya Pak? Ibu? Apa tuh doanya? Doa Nabi Adam itu Bu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Artinya apa Bu? Ayo. Aku belum tahu padahal setiap saat dibaca itu. Oh Bu, apa Bu artinya? Kenapa nggak tahu? Itulah masalah kita. Masalah kita. Kita ini doa tidak perlu lagi ditanya, doa telah hafal. Cuma saya kita tidak paham dengan apa yang kita minta. Apa doa Nabi Adam kepada Zolamna? Intinya gini, ya Allah, hamba yang zalim, bukan anak yang zalim. Hamba yang zalim ya Allah, hamba yang zalim. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni hamba, sungguh aku adalah hamba yang rugi. Enggak pernah ya Allah, tolong laknat anak hamba karena durhaka. Enggak, dia nunjuk diri saya yang salah. Nah ini, maka Anda cukup bayangkan Bapak Ibu ya, karena tidak cukup 1 jam, ini udah jam berapa ya Bapak Ibu ya. Nah ini sebagai temuan Bapak Ibu, sampai
datang. Kami datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu ya Allah dengan segenap dosa hamba bawa semua. Labbaik Allahumma labbaik. Sudah dilatih kalimat talbiyahnya Bapak Ibu? Sudah? Sudah dibaca artinya? Sudah apa ya? Kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu ya Allah. Ku akui semua nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada Aku ya Allah. Lagi-lagi apa kalimat talbiyah itu Bapak Ibu? Mengakui nikmat. Baru nanti dosa, baru setelah itu kamu mau apa? Minta sama Aku kata Allah. Sampaikan apa masalahmu? Sampaikan dulu. Jadi mintanya itu kamu bisa sisa-sisa air Bapak Ibu. Bahkan sampai para ulama mengatakan kalau seandainya kita datang ke tanah suci itu, di tempat mustajab sekalipun, kita lupa minta sesuatu kepada Allah, tapi kita sudah bersyukur atas nikmatnya, mengakui semua dosa-dosa, bahkan kita lupa meminta sama Allah, maka yakinlah apa yang menjadi kebutuhan itu Allah akan berikan kepada dia. Yakinlah Bapak. Jadi kalau datang sana cuma minta, kata Allah ya lah, sama yang lain. Padahal yang Allah butuhkan itu cuma kita datang ke sana, merendahkan hati, bahkan menghinakan diri, akui semua kelemahan diri, akui semua nikmat yang sudah Allah beri. Itu Bapak Ibu ya. Itu datang, mengaku. Tadi apa mengaku? Dua ya, nikmat dan dosa. Lalu yang ketiga nanti mengadu. Termasuk nanti di buku Haji Mabrur itu mengadunya ada dua Pak. Mengadu ibu punya keinginan? Punya. Tulisan keinginan-keinginan Bapak Ibu selama hidup di dunia ini. Kebutuhan akhiratnya apa, kebutuhan dunianya apa, sampaikan kepada Allah. Dan yang kedua, mengadunya, mengadu setiap manusia, gak ada kecuali semuanya punya masalah. Angkat tangan Pak yang punya masalah. Angkat tangan. Angkat tangan yang punya masalah. Kayaknya gak punya masalah, Bapak Ibu. Coba kira-kira Bapak Ibu yang merasa punya masalah. Kenapa tak angkat tangan? Saking banyak masalah tak kuat angkat tangan. Ya weh, iya. Justru mohon maaf Pak, mohon maaf deh. Boleh saya jujur dulu? Boleh saya jujur Pak? Tapi jangan tersinggung Pak. Kalau Bapak Ibu tersinggung, tidak apa-apa lah, aku tanggung dewek. Ternyata mohon maaf Pak, saya ini konselor keluarga. Konselor keluarga. Yang saya tangani sampai hari ini dari 2013 sampai sekarang 98% justru permasalahan yang datang ke saya, konsultasi keluarga, konsultasi anak, 98% justru yang punya banyak uang. Itu mau diambil bodoh. Enggak kuat. Jujur, yang banyak masalah yang datang ke saya, konsultasi rumahnya hancur, sudah jatuh talak 2, anaknya di narkoba dan lain sebagainya. 98% yang datang ke saya adalah orang yang tak betulnya orang kaya. Bukan berarti orang kaya nggak punya harta, nggak punya masalah. Justru kadang-kadang, justru tambah banyak, justru kadang nggak mau konsultasi, aku nggak punya duit, tapi aku konsultasi nggak pakai bayar kamu sekali itu. Kan itu anggapan umumnya gitu. Ya. Maka soal ini nanti dilatih semua ya Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya ini, nih. Setelah sholat maghrib di Padang Arafah, kita akan bergegas, insya Allah dijemput, ya, sama jalan kaki lama Bapak Ibu ya. Datang kemana? Ke Musdalifah. Musdalifah itu bahkan sampai disunahkan perjalanan nanti disunahkan untuk mengambil batu-batu kerikil. Kalau tidak sempat nanti dari Musdalifah ke Minanya. Karena mengapa Bapak Ibu dari Padang Arafah nanti sampai Musdalifah kan pakai bus Bapak Ibu ya. Maka insya Allah sudah disiapin batu-batu kerikil Bapak Ibu. Jadi tidak terlalu merepotkan. Ini hikmahnya. Nih, Bu. Hikmah nanti di Musdalifah Bapak Ibu adalah diminta untuk apa? Mencari penyebab dari dosa yang dilakukan. Jadi bukan sekedar nginep Pak di Musdalifah itu. Nah, kalau istirahat capek atau berdoa jam boleh nak tidur kan nanti sudah ada istirahat di malam ini, tapi sambil mikir kira-kira penyebab dosa-dosa kita, kekurangan kita, lalu nanti berjuang untuk menghilangkan penyebab itu dengan apa? Lempar jumroh.
Di tanggal 10-nya ada yang disebut dengan jumroh akobah. Sebanyak berapa kali? 7. Nah nanti di sini di Musdalifah Bapak Ibu, Ibu Bapak di buku juga itu nanti diminta untuk menuliskan kira-kira 7 penyebab dosa besar yang mana yang perlu saya nanti praktek lempar jumroh. Kan selama ini coba bayangkan. Di pelajaran fikih kan nggak disampaikan kayak gini Bapak Ibu. Yang penting apa? Pegang batunya, lemparnya ngucapin Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kan di situ belajar fikih. Tapi kalau kita pendalaman hikmah, sebelum melempar batu itu bila perlu pegang erat-erat Bapak Ibu. Ya Allah, ini yang menyebabkan aku malas sholat. Ya Allah, ini ya Allah, bantu aku untuk menghilangkan kemalasan aku sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas dari situ apa? Sholatnya bagus harusnya. Itu pertama. Minta 7 dulu Bu. Ya. Aku bantu. Artinya yang besar-besar. Nah, hanya Bapak Ibu yang paham. Kira-kira yang mana yang 7 ini spesial yang aku minta sama Allah. Satu lempar aja mau 1, nggak bisa 1 atau 2 atau 3 poin diumumkan kali Bapak Ibu. 1. Yang kedua bisa jadi gini. Ya Allah, di rumah ada Al-Quran ya Allah. Aku evaluasi di Musdalifah ini. Aku tidak pernah hatam ya Allah. Bahkan di bulan Ramadan tidak hatam ya Allah. Penyebabnya ibu cari. Kira-kira apa penyebabnya ibu tidak bisa hatam? Apa? Nah itu Bapak Ibu ini tak perlu kembali. Kan itu Pak ya. Supaya harapan nanti ketika lempar jumroh yang menjadi penyebab itu hilang. Paham? Contoh. Aku selama ini bisa baca Al-Quran ya Allah. Karena sibuk ya Allah bergawe dari pagi sampai sore. Kata Allah, masa iya 5 menit sebelum kita itu. Lalu, kita bayang malas. Dan malas itu memang tumbuh dengan sendirinya kalau kita tidak memaksakan meluangkan waktu. Ada lagi yang ketiga, aku sering tidak menuruti perintah suamiku ya Allah. Alasannya apa? Bagaimana apa? Semoga dengan lempar jumroh yang ketiga ini aku pulang dari sini taat sama suami. 7 kok Bapak. Makanya ada poin sendiri di buku itu. Saya minta Bapak Ibu menuliskan 7 dosa-dosa besar yang ingin dihapuskan penyebab-penyebabnya. Jadi berbicara begini saya sini. Buku ini nanti di apa? Nginap di Musdalifah. Kalau nanti lempar jumroh akobah. Lempar itu harapannya hilanglah semua penyebab-penyebab kan. Nanti insya Allah minggu depan ini digali secara lengkap lagi Bapak Ibu. Jadi paham ya? Nanti di lapangan itu pegang Bapak Ibu. Apa? Itu aku nih 1, 2, 3. Betul-betul usaha ya. Nilai ini ya, lengkap cukup akobah 7. Ya, Bapak Ibu ya, siap? Harus siap Pak. Kalau di hadapan saya ibu ngakui malu kan itu tadi di hadapan Allah. Maka buku nanti kalau sudah hadir buku itu buku privasi, bukan buku yang basi-basi meletakkan. Nanti disimpan di rumah kan, dibaca sama cucu, nenek itu jatuh dosanya baca. Itu banyak dalil sebenarnya jatah kita Bapak Ibu. Ustaz takut kata Ustaz dibaca sama aku menantu, sama anak, sama cucu. Kenapa perlu Bapak Ibu meletakkan buku itu di tempat-tempat yang umum? Jadi buku privasi Bapak Ibu untuk mempermudah ibadah. Bahkan suami istri yang dia malu. Ada suatu kali jamaah sahabat tuh, ternyata suaminya dulu pernah zina waktu SMA. Ditulis di buku itu Bapak Ibu. Ditulis dan ternyata ya menjadi sempat jadi perdebatan gitu ya, dari perdebatan karena istrinya tidak tahu. Karena hasilnya tidak tuntas. Jadi tulis benar jujur ya jujur. Akhirnya udah saling memaafkan, saling legowo dengan kondisi yang terjadi. Cukup dengan Allah. Siapa ini Bapak Ibu? Itu jumroh akobah itu 7. Nanti kalau nafar apa? Kita ada 2 ya, ada nafar awal dan nafar sani. Nafar awal berapa kecil? 49. Berarti 49 itu banyak lagi Bapak Ibu. Penyebab-penyebab dari dosa yang perlu kita buang itu, berarti Ibu harus referensi dari sekarang. Kalau nanti nulisnya di tanah suci tidak sempat lagi Bapak Ibu. Karena Ibu Bapak
bapak sudah takjub dengan kondisi di sana, masya Allah, gak pakai lagi nulis, khawatir nanti dapat terima lipat. Maka nanti di tanah air tulis pada hari sekarang. Ya, kalau cuma disimpan di otak, gak tahan kamu. Besok lalu kau ya, lalu kau ya, gitu. Ini Bapak Ibu, sampai nanti kalau sudah tanggal 10 itu 10 Zulhijjah, Bapak Ibu sudah apa? Daftar jumroh Aqobah, nanti langsung tahalul. Setelah itu nanti Bapak boleh pakai pakaian yang lain, ya, boleh. Cuma 3 hari Pak, ya, selebihnya nanti ikuti yang ada. Ini tahalul Bapak Ibu semuanya, rambut itu Bapak Ibu, angkat tangan Bapak yang mau dulu. Nah, dulu Bapak ya, kapan lagi Pak ya? Klinis ya, klinis. Ini Pak ya. Tahalul itu insya Allah simbol dunia, simbol dunia, simbol kegantengan seorang laki-laki ya. Walaupun lagi yang botak merasa ini lah dan kena botak gitu ya. Ya. Tahalul itu adalah simbol keduniaan, kita melepaskan semua sifat keduniaan dia itu, ya. Lepaskan semua. Atau kita menjadi pribadi yang insya Allah bisa jauh lebih baik. Fokus kepada apa? Melepas dunia sebelum kita meninggalkan dunia ini. Ini mana-mana yang insya Allah nanti juga akan kita bahas lebih lanjut pekan depan. Bapak Ibu semuanya, termasuk di Mina, kalau dapat sani berapa? 70. Bapak Ibu berjuang, Bapak juga berjuang 70, checklist 70 dosa-dosa penyebab yang selama ini kita lakukan. Harus dipaksakan bisa. Kalau cuma dapat 30, jangan Ustaz, jadilah dibanding tak dapat sama sekali. Jangan sampai kita kehilangan makna Bapak Ibu lempar jumlah dan ngerti apa yang akan kulangkan duit. Kalau belajar dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, apa maknanya? Memang dulu itu yang dilempar itu jidat. Karena kenapa? Merayu Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya karena perintah Allah. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ragu, apa yonya ini dari Tuhanmu? Jangan-jangan setan ini atau setan iyo dari aku nih, maka jangan ikuti perintah itu. Maka dilempar keraguan-keraguannya itu. Dilempar, tapi kita ini sama melempar untuk diri kita. Kita memang pakai gini Bapak Ibu. Yang kita lempar itu batu, tapi sesungguhnya kita hati kita. Paham ya? Yang batu yang kita lempar itu simbol dari apa? Dari kekurangan-kekurangan itu kita lempar, tapi harapannya sampai ke hati kita. Ya, ke hati yang bisa membuat kita insya Allah jauh lebih baik. Ingatkan saja ya. Tinggal 5 menit, ingatkan ya. Kalau kita berusaha untuk sholat asar, nanti selalu berkata sampai nanti tawaf wadah. Ya, tawaf wadah, insya Allah ada makna juga di sini Bapak Ibu nanti selain praktek, insya Allah sudah juga Ipan akan membersamai, kami juga akan membersamai. Masih ingat bacaan-bacaan kata tawaf Bapak Ibu? Ketika tawaf? Masih ingat? Istiqamahnya bagaimana? Ketika melihat Hajar Aswad? Tidak bisa Bapak Ibu melihat Hajar Aswad, tidak bisa karena tertutup lalu kecuali yang benar-benar berdekatan dengan Ka'bah. Maka simbolnya adalah cukup dari kiri, angkat tangan, simbol kita memegang, dicium itu simbolnya kita mencium. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini sebenarnya apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini kalau di dalam sejam cukup lagi Bapak Ibu. Nanti ke Bapak Ibu berbicara tentang hikmah ketika ibu bapak mengucapkan subhanallah. Apa yang harus Bapak Ibu pikirkan? Halo? Subhanallah. Ringkasnya Bapak Ibu, ketika kita mengucapkan subhanallah, bayangkan kejelekan-kejelekan kita yang ingin kita tinggalkan. Sama seperti tadi ketika buku, maka diulang-ulang semua itu Bapak Ibu. Subhanallah, saya ninggalin sholat, semoga setelah ini tidak ninggalin sholat. Subhanallah, malas baca Al-Quran, semoga setelah tawaf ini rajin baca Al-Quran. Subhanallah, saya bentar anak, semoga pulang dari tawaf ini tidak lagi bentar-bentar anak. Subhanallah, kejelekan-kejelekan kita semoga dilepaskan, dijauhkan dari kita. Itu subhanallah. Maka ketika ibu subhanallah nangis, bukan hanya karena melihat Ka'bah,
Tapi karena melihat tadi yang jelek-jelek di dalam diri kita. Walhamdulillah. Bayangkan semua nikmat yang Allah berikan sudah belum jadi jalan amal soleh kita. Bayangkan semua nikmat itu. Walhamdulillah. Maka wajar kan itu? Wajar. Cuma kalau seandainya Bapak Ibu, walhamdulillah, alhamdulillah aku punya mobil, ya Allah terima kasih. Senyum-senyum itu nggak wajar. Ya? Nggak apa-apa, tapi jauh lebih dalam gitu. Walhamdulillah, bayangkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ditutup dengan kalimat apa? Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya apa? Hanya Allah yang bisa membantu kita. Allah yang maha besar, yang punya kuasa, yang bisa menggerakkan semua kegiatan kita. Maka kita pasrah sama Allah. Maka disunahkan dilanjutkan dengan kalimat apa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bentuk pasrah kita bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya harta kecuali semuanya milik Allah. Kita dipimpin sama Allah. Dan itu. Maka wajar setelah kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai mana? Maqam Ibrahim. Kata Allah, silakan minta sama aku. Apa kebutuhannya? Apa masalahnya? Maka dikasih waktu yang panjang dari maqam Ibrahim sampai rukun Yamani. Silakan doa sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nanti sesekali ketifan, mutawin bimbing doa, khawatir Bapak Ibu bingung cuma jalan deh. Ya, maka sekali-kali nanti TL membimbing doa. Selebihnya Bapak Ibu diminta mandiri, silakan hajatnya apa, masalahnya apa, adukan ke Allah. Bahwa nanti dari rukun Yamani sampai dari sampai hajat apa lagi, doa sebaik-baik doa. Bahwa apa yang kita minta semuanya kata Allah yang paling baik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan itu kesimpulan haji. Kesimpulan haji itu, Bu. Nih saya perlihatkan ya. Berapa kesimpulan haji Bapak Ibu? Nih satu ayat. Karena Bapak Ibu mau nggak mau hari ini kita harus belajar tentang komitmen peningkatan kualitas amal ibadah. Al-Baqarah ayat 200. Apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah. Setelah haji kita diminta berzikir kepada Allah, sebagaimana kita sering menyebut nenek-nenek kita. Bahkan lebih daripada itu Allah minta, bahkan berzikirlah lebih daripada itu. Setelah ibadah haji, diminta sama Allah. Bahkan ada yang hajinya minta apa kata Allah? Ada di antara mereka yang meminta kepada aku, ya Tuhan kami, beri kami kebaikan dunia. Titik. Kata Allah titik. Karena dia minta kebaikan cuma dunia. Jadi ketika dapat haji di sana baru mintanya cuma dunia dulu. Dunia dulu yang diminta. Kata Allah apa? Dan tidak ingat dia tidak mendapatkan apa-apa. Rugi Bu, benar? Maka nanti kita dikaji pada kata itu ketika buku ya Allah nanti ketika siratul mustaqim mudahkan aku bisa melewati jembatan sirat ya Allah. Dan ketika di hari kiamat Allah jangan buat saya haus ya Allah. Ya Allah saya minta ketika hari kiamat nanti jangan kau masukkan hamba ke dalam neraka. Satu hari di akhirat nanti 1000 tahun gantiannya Bapak. Kita minta itu semuanya. Perkara dunia kita minta, perkara akhirat kita minta. Maka Allah sempurnakan di ayat 201-nya. Wa minhum may yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka sebaik-baik doa orang yang berangkat haji itu adalah yang meminta berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungi kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kisah haji. Dalil. Ya. Ya. Mabek tadi lempar jumlah Bu. Tak perlu emosi, tak perlu. Yang penting ini bukan contoh rem ya. Iya
juga di lab ini. Webcam udah punya rasa Pak. Kayak sambil ketawa-ketawa bahkan sambil selfie. Zaman itu kami harapkan tidak ada yang lem, tidak usah. Dia nggak PL, dia nggak pembimbing, yang insya Allah mendokumentasikan apa yang Bapak Ibu lakukan. Karena tugas pembimbing salah satunya adalah mendokumentasikan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Karena pembimbing kalau sudah haji semua, insya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, sebagai penutup boleh saya pimpin doa? Tinggal berapa menit bisa jalan apa habis ini? 15 menit lagi, Ustaz. Hah? 15 menit lagi. Masih ada ya, alhamdulillah. Apa? Ayatnya di ayat 200 Pak. Kalau tadi Ustaznya baca ayat 197 tentang bulan-bulan ditentukannya untuk pelaksanaan ibadah haji, dan ini penutupnya. Ya, penutupnya. Jadi insya Allah Bapak Ibu materi ini saya berikan semua Bapak Ibu. Jadi tidak usah dipoto. Biasanya kalau kita foto-foto Pak ya, tapi tidak lupa juga Pak. Kayaknya dihapus ya. Insya Allah materi ini nanti diberikan semua. Jadi tinggal buka ya Pak ya. Ya siapa Bapak Ibu ya? Oke, 5 menit sebelumnya sebelum saya pimpin doa nanti bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Ya, ada. Kalau ada yang mau disampaikan boleh. Ini saya padatkan supaya Bapak Ibu dapat esensi hari ini. Ada yang mau ditanyakan Bu? Please. Bapak Ibu, jangan malu-malu. Nah, malu-malu dia sudah sesat jalan. Coba, boleh katakan yang mulai ini siap menuliskan mengakui kalimat ya Bapak Ibu ya, ditulis. Jangan dipaksakan Pak, mau dapat 100 malah ini nggak pantas terus Bapak Ibu. Ya minimal 3, 4, dapat lagi. Coba 50 hari, ya. Tahu Pak? Langsung nggak apa-apa. Silakan Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini temanya Pak Ustaz. Ya. Tapi saya itu ada ganjalan. Ya. Berhubung kita jemaah haji ini, visanya sudah keluar atau belum? Satu. Keduanya kira-kira kalau mau berangkatkan Sabtu aja masih bisa nggak ada peluang kira-kira itu? Ya. Nah, cukup masih. Itu langsung saja Jalil, yang jawab Jalil, Ustaz Jalil, langsung jawab Ustaz Jalil. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf di sini. Oh ya, nggak apa-apa. Ini kelebihan kita haji furoda Bapak Ibu. Haji furoda boleh ya? Furoda. Haji furoda ini kita punya kelebihan yaitu deg-degan menunggu visa supaya sana kita aman. Nah, jadi berharap Bapak Ibu sekalian target kita itu di tanggal 17 Mei kita sudah semuanya siap-siap dan berangkat. Mudah-mudahan seminggu sebelum keluar visa kita sudah ikut semua. Semangat ya. Tapi memang dari tahun ke tahun kami ini sangat tertekan. Bisa kadang-kadang itu seminggu lagi sebelum kita berangkat baru keluar. Saya informasikan saja. Tapi insya Allah bisa dipastikan di situ keluar. Tapi kalau kita sudah keluar visa itu sudah resmi itu kita sampai sana aman Bapak Ibu. Bahkan kadang-kadang tuh kalau di waktu kesempatan tahun kemarin itu ada grup yang Florida itu dijemput secara khusus oleh kedutaan Saudi. Nah, yang kedua masalah kita mau nambah lagi, insya Allah masih ada. Kalau bisa, tapi ini sudah terlalu mendekati kalau nanti. Iya. Kita mengajukan visa ini sudah 2 bulan sebelumnya tadi. Iya, sudah kita ajukan. Tapi kalau misalnya mau masukkan masih bisa ada sebabnya mau masukkan. Tapi tidak kami bisa memastikan untuk berangkat tahun ini mudah-mudahan. Ya, tapi kita tetap susulkan datanya. Data yang masuk itu silakan datang, misalnya bisa keluar juga. Alhamdulillah. Nah, tapi alhamdulillah selama kami waktu setelah COVID kemarin Bapak Ibu sekalian, segera informasi, kita punya jamaah itu hampir 50 orang. Yang keluar visanya itu cuma 38 orang. 15 orang yang nggak keluar, jadi 12 orang nggak keluar. Ribut masalah jamaah ini. Duit kami hilang nggak Ustaz? Dan alhamdulillah Zapatur, walaupun duit kami hilang Bapak Ibu, duit kami hilang itu hampir $12.000 untuk visa Bapak Ibu sekalian. Ya, alhamdulillah Zapatur dikembalikan semua untuk jamaahnya. Rupiah berapa Pak? Kalau rupiah itu hampir kurang lebih, kalau tahun kemarin itu Ustaz masih di bawah 1.000 ya, kurang lebih. Sekarang sekitar 200 juta ya? Iya, nah itu setiap jamaahnya itu. Tapi kan harga waktu itu saat kita masih di $20 bagi habis COVID kemarin. Dan alhamdulillah dengan COVID menzabar, kalaupun misalnya nggak keluar kita janjikan di tahun depan. Dan alhamdulillah jamaah itu sabar. Ya udah Ustaz, kita tunggukan tahun depan. Dan alhamdulillah
keluar duluan namanya. Jadi kalau misalnya berharap Bapak Ibu sekalian ketika musim ini kalau ada yang menyusul, ada yang belum keluar, insya Allah kita kembalikan. Kalau misalnya ambil ini kita kembalikan, tapi memang ada proses waktu ya Bapak Ibu ya. Terus waktu kalau misalnya tidak usah kita tahun depan aja, insya Allah kita usahakan tahun depan silakan. Dan insya Allah dari informasi bahwasanya itu ada di dekat kita tunggu bisa juga yang produk. Tapi yang harus insya Allah aman. Ya, silakan ditetapkan jadwalnya. Mungkin Bapak Ibu untuk informasi, kami bertugas memberangkatkan petugas haji. Saya di Dinas Kesehatan itu bertugas memberangkatkan petugas haji. Petugas haji itu ada yang sudah di bandara, siap mendampingi, namanya sudah masuk dalam pendamping, ditugaskan untuk mendampingi kloter berapa kemarin? Kloter 7 kalau nggak salah ya. Ternyata visanya belum keluar sampai detik dia mau berangkat, sehingga kita cek Bu, lalu kita ganti dengan petugas lain. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ini betul-betul panggilan. Petugas haji ini plat merah kan Pak, bertugas atas nama negara, berbulan-bulan datanya manifest sudah masuk. Ternyata entah bagaimana, ya kita mungkin memaklumi karena jutaan penduduk Muslim di dunia ini yang sedang ingin melaksanakan haji serentak dalam jeda waktu sebulan 2 bulan. Jadi kronik dalam sebulan menyelesaikan data jutaan penduduk itu, dan itu tidak Pak. Masuk data disetujui, dan disetujui itu juga dicek karena ini berkaitan dengan keamanan negara tempat tujuan. Mungkin Bapak lebih paham Pak ya kan. Jadi dia pasti mengecek dulu. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi kita berharap kalau untuk keamanan dana, saya sebenarnya ini Bu ya, salut dengan manajemen Zafa, karena saya sebenarnya orang luar yang ditugaskan Bu mendampingi Bapak Ibu. Karena ini peserta yang berangkat adalah furoda khusus, kami yang ditugaskan. Biasa kami menghandle jamaah-jamaah khusus Bu. Kemarin kami umroh kemarin mendampingi beberapa direktur BUMN. Ramadan yang lalunya juga ada menteri yang juga berangkat. Kami apresiasi dan salut dengan Safatur berusaha beban-beban itu dipikul oleh manajemen. Namun kita terus-terusan kita juga mendoakan mudah-mudahan semua berjalan lancar, karena jangan sampai nanti nasibnya nyangkut di kita yang merugi Zafatur seperti itu ya. Jadi ada panggilannya di kita, sehingga makanya saya juga terus mengajak supaya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang seperti hari kami sempat ngobrol bulan kemarin ya dengan CEO Ustadz Gusti Diansa, demi menjaga kenyamanan jamaah ini CEO memblok pesawat ya, membooking pesawat. Lalu demi kenyamanan juga jamaah, karena terjadi perubahan jadwal, Zafatur harus kehilangan uangnya, jaminan, karena memang membatalkan sepihak, dan ini untuk keamanan, untuk kenyamanan para jamaah. Jadi itu bentuk komitmen untuk terhadap pelayanan. Jadi memang benar-benar tagline melayani dengan hati itu ditunjukkan oleh CEO-nya ketika ada kerugian, Zafatur yang bersedia untuk menanggung semua kerugiannya. Tentunya kita tidak ingin juga ada yang merugikan dalam hal ini. Semua kita sama-sama berdoa Bapak Ibu ya. Macam blok pesawat kemarin berapa, 5 miliar ya? 5 miliar yang harus hilang, dan Zafatur merelakan, mengikhlaskan semua itu demi kenyamanan para jamaah. Jadi seperti itu ya. Bapak Ibu sekali lagi Khaforoja kita terus sambungkan. Kalau petugas saja yang memang ditugaskan negara sampai detik terakhir mau berangkat, ada petugas dari Kementerian Agama yang agak lucu juga Ustaz. Beliau sudah sedekah, sudah berangkat dari Bangka berangkat di sini kan Bu?
Dari Bangka berangkat sedekah dilepas dengan tangis haru, nyampe ke sini, cuma nyampe di sini nih Ibu. Balik lagi, sampai ada yang saking malunya dia buka hotel Pak, saking malunya dia mendap di hotel itu, dan kita nasihat tidak apa-apa, karena memang tidak ada yang tahu. Hari kita sarankan untuk pulang. Jadi itu Pak, Bapak itu pembimbingnya dari Kementerian Agama ya, yang ngurus ini Kementerian Agama Pak. Jadi seperti itu, dan memang kadang-kadang seperti itulah, kita nggak tahu betapa kreditnya, betapa sibuk dan hiruk-pikuknya approval ya, persetujuan yang dilakukan oleh Arab Saudi. Tapi sekali lagi pengalaman yang dimiliki oleh Zapatur selama 10 tahun yang cukup panjang Pak. Jadi insya Allah ini sudah berapa yang sudah? Ustaz, lebih dari separuh? Sudah lebih dari separuh. Nunggu approval saja. Ya, nunggu persetujuan. Semua sudah apply, sudah dimasuk Bu ya Bapak Ibu. Jadi semua nama Bapak Ibu sudah masuk semua. Jadi tidak lagi ada di tangan kita. Semua persyaratan sudah diajukan dan tinggal menunggu persetujuan dari mana Pak? Arab Saudi. Oke, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah ada visa, sesegera mungkin semuanya selesai. Ya, mohon doanya Bapak Ibu semua. Jadi mungkin ini cerita saya dari ini ya, ngurusin jamaah haji yang umum. Kalau plus ini lebih enaknya kita memang plus dan furoda ini lebih istimewa lagi tentunya. Ada perhatian lebih dari pemerintah, baik itu di tanah air maupun di Arab Saudi. Lebih, insya Allah lebih perhatiannya lebih besar lagi, karena kita haji plus dan haji furoda. Jadi seperti itu. Tenang-tenang Bapak Ibu ya. Tenang-tenang ya. Betul. Balak, maut. Yang lagi baca lepas Pak ya. Ya. Terus ya. Bismillah Pak ya. Pokoknya tenang-tenang Pak. Kita sudah berserah diri sekarang nih. Sudah masuk dalam pesawat, kalau kata Allah dia berangkatnya dulu Pak. Bukan lagi nemui undangan Allah, menemui panggilan Allah. Ya, bismillah ya. Pokoknya sekarang ikhlas, lapang dada. Pokoknya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendoakan semuanya. Insya Allah kalau Zapatur dari manajemen, saya melihat komitmennya selama ini. Makanya saya juga bersedia Bapak Ibu mendampingi Bapak Ibu semua. Ya, demikian. Masya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, sekian Bapak Ibu tadi sudah disampaikan. Insya Allah tugas kita sekarang adalah memantapkan hati kita, percaya dan yakin kepada Allah. Ya, insya Allah. Ya, berangkat dari 1 tahun yang lalu, insya Allah sama Bapak yang dirasakan sama Bapak. Bahkan Hamin Bapak terjadi Hamin 8 ya. Kalau salah keluar Hamin 6. Ya, karena ini spesial undangan dari kerajaan. Ya, bukan berarti tidak ada kepastian. Insya Allah ada kepastian. Karena juga pihak Saudi juga lebih fokus pada yang lain, dan insya Allah semuanya diberangkatkan. Baik Bapak Ibu semuanya, 5 menit saya minta kita akhiri di sesi pertama ini, supaya menyempurnakan sebelum kita sholat asar yang berjamaah. Baik Bapak Ibu semuanya, boleh kami nafasnya pelan-pelan? Iya. Dari tadi sadar nggak Pak? Bernapas? Nggak sadar Pak ya? Maka nanti insya Allah ada latihan pernapasan Bapak Ibu ya. Karena sebelum nanti kumpul dengan jutaan manusia di Padang Arafah, di Musdalifah, di Mina, apalagi tawaf nanti sempit-sempitan gitu ya. Insya Allah jangan sampai nanti ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalaupun ada sesuatu yang terjadi, insya Allah semuanya yakin adalah yang terbaik dari Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, izin saya boleh pimpin doa. Sebelumnya kita sama-sama bertalbiyah, hadirkan hati dengan pemaknaan yang maksimal yang sudah Bapak Ibu pelajari. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Silakan angkat kedua tangannya Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'abdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, ini hamba, kami mengakui Engkau Rabb kami ya Allah. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau yang menciptakan kami. Kami taat atas syariat yang Engkau tetapkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akui ya Allah segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dari kami lahir sampai hari ini ya Allah. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Tidak ada yang lebih mencintai kami kecuali Engkau ya Allah. Maafkan kami kalau selama ini kami mencari cinta-cinta yang lain ya Allah. Tidak ada yang lebih mencintai kami kecuali Engkau ya Allah. Kami akui segala dosa-dosa kami tak terhitung, tak terbilang ya Allah. Betapa banyak nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Jangankan dosa ya Allah, semua nikmat yang telah Engkau berikan jika kami hidup, berapa banyak yang belum kami manfaatkan untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Bersyukur kami kepada Allah, ya Allah. Izinkan kami mengucapkan terima kasih ya Allah. Sebelum Engkau sampaikan kami ke tanah suci, sebelum kami kumpulkan kami di padang Allah, Engkau wukuf dan ya Allah. Izinkan kami belajar maksimal ya Allah, supaya nanti ketika kami wukuf kami bisa taat kepada-Mu. Kami bisa mengakui semua nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan yang kami selama ini kami akui ya Allah. Bahkan sampai hari ini kadang-kadang di hati kami bangga diri ya Allah. Kami bisa berangkat ke haji karena banyaknya uang yang ada dalam rekening kami. Maafkan kami ya Allah yang kami telah menuhankan harta benda kami yang telah Kau berikan kepada kami. Maafkan kami ya Allah atas dosa-dosa kami, salat yang sering lalai, salat yang kami tinggalkan ya Allah sejak kami ambil balik. Kami pernah mendengar ya Allah, satu kali saja kami meninggalkan salat dengan sengaja, maka Engkau takdirkan kami bisa masuk ke dalam neraka jahanam. Satu kali salat kami tinggalkan dengan sengaja ya Allah, cukup Engkau masukkan kami ke dalam neraka jahanam. Bagaimana kami ya Allah yang satu kali, dua kali tak terhitung, tak terbilang ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami. Ampuni kami ya Allah, belum lagi dosa yang lain. Al-Quran yang jangan kami baca ya Allah, Al-Quran yang jangan kami amalkan ya Allah. Selama ini kami berdoa ya Allah, hafal ayatnya ya Allah. Maafkan kami tak paham dengan apa yang kami minta kepada-Mu. Sedangkan kami banyak mengeluhnya kepada-Mu, mengatakan doa kami tak diijabah, mengatakan doa kami tak dikabulkan ya Allah. Padahal Kau berjanji pasti akan mengabulkan semua doa-doa orang yang meminta kepada-Mu ya Allah. Baghfirli, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Izinkan kami bertaubat hari ini. Izinkan kami taubatan nasuha ya Allah. Izinkan kami mulai hari ini ya Allah, mulai menginventaris, mulai menuliskan, mulai memikirkan, mulai ya Allah membayangkan nikmat-nikmat yang kami yang akan bawa ketika di tanah suci. Izinkan mulai hari ini gerakkan kami, gerakkan hati pikiran kami, gerakkan tangan kami untuk mampu menuliskan semua nikmat-nikmat, semua dosa kami ya Allah. Dengan penuh penghayatan kami mohon ya Allah, catat nama kami satu persatu ya Allah. Catat ya Allah pasangan kami, catat nama anak-anak kami, catat keturunan kami semua
semuanya sebagai penghuni surga-Mu ya Allah. Tanpa Engkau sentuh jasad fisik kami dengan neraka jahannam ya Allah. Allahumma ahyina bil iman, Allahumma ahyina bil iman, wa amitna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ahyina bil iman, limpahkan kami hidup dengan keindahan iman kepada Allah. Wa amitna bil iman, wa adkhilna al jannata ma'al iman. Dan matikan juga suatu hari nanti jika waktunya telah tiba ya Allah. Wafatkan kami dengan iman yang ada dalam dada-dada kami ya Allah. Dan izinkan kami juga masuk ke dalam surga-Mu bersebab dengan iman yang ada dalam dada-dada kami ya Allah. Wasrasu bil rahmi qaidil iman ini wajami di tawakkul alaihi. Lapangkan dada kami sebelum kami meninggalkan tanah air, sebelum kami meninggalkan anak istri, keluarga kami ya Allah. Izinkan kami titipkan semuanya kepada Engkau ya Allah yang maha mengatur segalanya ya Allah. Kami titipkan rumah kami titipkan pekerjaan kami titipkan harta benda yang Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Izinkan kami datang ke Baitullah, datang ke tanah suci dengan ibadah yang terbaik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu, doakan yang terbaik. Silakan Bapak bisa kasih waktu 1-2 menit, doakan pasangannya, doakan anak-anaknya, doakan keturunannya. Silakan Bapak Ibu. Belajar dari sekarang kita berdoa sepenuh cinta, sepenuh rasa sebelum kita disampaikan di tanah suci, wukuf di padang Arafah. Mati di Musdalifah, memikirkan semua dosa-dosa kita, penyebab-penyebab kehilangan kita, sampai kita lempar jumlah Aqabah, berjanji menghilangkan 7 dosa besar, 7 kemalasan besar, 7 kehinaan besar di dalam diri kita lempar jumlah Aqabah. Bahkan tak cukup kita menginap nanti inap di Mina sampai 1-2 hari untuk lempar jumlah 49 bahkan sampai 70 kerikil. Tak cukup sampai situ kita akan tawaf. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Sebut namanya Bapak Ibu, bayangkan wajahnya, rasakan pelukannya, rasakan bau badannya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Hadirkan rasa hina, hadirkan rasa butuh. Hamba ini ya Allah yang banyak dosa, banyak hilang, mengangkat kedua tangannya menjelang sholat asar berjamaah ini ya Allah. Jadikan kenikmatan kami sholat berjamaah, dan nanti kami praktek di miniatur untuk praktek manasik haji dan umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal alamin. Silakan saling berjabat tangan dengan saudara samping kanan samping kirinya. Bapak Ibu yang pasangan boleh hampiri pasangannya, boleh dicium, dipeluk dia, saling doakan dan saling memaafkan. Baik Bapak Ibu, beginilah gambaran kurang lebih. InsyaAllah 1 jam kita bersama di materi pertama ini. InsyaAllah kita bersiap untuk pada aktivitas. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk sesi pertama kita usaikan dulu di manasik haji khusus 1446 Hijriah. Pertemuan kedua, insyaallah materi sesi pertama spiritual journey yang disampaikan oleh Ustaz Ali Basri Herman, dan insyaallah jamaah nanti akan break untuk sholat berjamaah di masjid, menunaikan sholat asyar berjamaah. Insyaallah langsung dilanjutkan praktik di lapangan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan saat melaksanakan ibadah haji melalui replika di Asrama Haji Kota Palembang, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak sahabat Zabatur. Insyaallah jika memungkinkan kita akan live kembali di sesi kedua karena melihat kondisi di lapangan. Insyaallah saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.